adalah press conference untuk film The Underdogs, di mana kita memperlihatkan full trailer kepada teman-teman media. Kurang lebih 2 minggu lagi menuju filmnya rilis, so we're very excited. Kami sia-sia, kami laksana reaksi kimia, sintesis pun jadi enak-enak. Media itu sangat amat peduli dengan The Underdogs movie dan mereka ingin tahu bagaimana di balik Underdogs movie. Merasa sangat bersyukur karena ini adalah film pertama saya. Yeay! Dan juga dia. Yeay! Capek kali ngerap. Sudahlah. Aku juga sebagai pemain di film ini merasa film ini punya nilai lebih mengenai pesan moral untuk persahabatan dan juga dramanya juga dapet. Semuanya juga pas nonton trailer ketawa dan kayaknya antusiasnya juga seru banget. Pak Paurus juga bilang, wah ini salah satu film yang paling lucu. Bahkan dia bilang, gue lebih banyak ketawa di film ini daripada filmnya Cek Toko Sebelah. Padahal di film Cek Toko Sebelah gue ketawanya mati-matian. Respon sejauh ini dari masyarakat dan teman-teman media cukup apresiasi ya. Apalagi ini juga diproduseri oleh Ernest Prakasa yang kita tahu film-film dia bakal meledak dan kayaknya film ini juga bakal lebih dari film-film dia sebelumnya. Underdogs movie. Saya Hanyura sebagai Lola di sini yang salah satu anggota SOL, selalu semangat dan selalu happy dan yang menjadi bule Asia. Kalau Oscar di film itu dia sebagai pencipta lagu, sebagai seseorang yang jenius tapi skip. Kalau Ko Ernest sesuai dengan parasnya dia yang dagang. Di film Underdogs ini, gue berperan sebagai Dio, salah satu anggota dari The Underdogs yang ada Cheryl Senavia, ada Babe Cabita, sama Jeff Smith. Dari berempat ini perbedaannya, dia itu banyak banget idenya, dia itu pinter. Gara-gara ide gue juga, kita semua bentuk YouTube dengan spesialis rap music video. Dan akhirnya kita berkompetisi dengan SOL. Yang nonton gak punya selera, keempat video lu tuh cacat. Sini Amel menjadi Retno, which is dia itu seorang gadis yang kerja di pabrik tahu. Ngakak nggak sih? Amel pakai dress, terus Amel dikuncir dan harus dari Kemayu. Sedangkan Amel orangnya nggak pernah Kemayu ya, jadi agak susah sih. Dulu pernah bikin film tentang YouTube, tapi kayaknya momennya itu agak terlalu cepat waktu itu. Jadi YouTubers the movie. Jadi sekarang pengen bikin lagi gitu YouTubers. Dan saya ngerasa sebagai orang tua yang punya anak kelas 2 SD, YouTube itu udah jadi kayak konsumsi semua umur kan. Jadi sesuatu yang fenomenal dan relevan untuk diobrolin menjadikan tema. Kita coba angkat itu dengan berbagai problematikanya, tapi titik beratnya sebenarnya bukan YouTube itu sendiri gitu. Kenapa sahabat adalah hebat, kita bicara tentang friendship, tapi yang jadi problemnya tentang YouTube. Bapak Ading ini yang mendampingi gue di Ngenes dan juga Cek Toko Sebelah. Gue kenal beliau waktu lagi ngerjain Komik A, sekarang kesempatannya dia buat memegang filmnya sendiri, dan gue agak nyesal sih kasih dia kesempatan ini karena ada LED segala macam, itu nyewa LED-nya doang 130 juta. Kesempatan yang luar biasa ini akhirnya terwujud mimpi memegang film sendiri. Selama di film mendapatkan skenario yang luar biasa terus, apalagi yang ini yang didampingi disupervisi langsung sama Pak Paurus dan Ernest. Saya fokus benar bagaimana mengeksekusi karena skripnya kuat banget. Gue sangat mengapresiasi karena selama ini juga lebih serius dalam memberikan produk skenario yang baik. Di dalam film-film yang dirilis ada Triangle 11, Sweet 20 selalu memberikan production value yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ernest baru ini ngerap. Dan saya bikin video klipnya, akhirnya saya bisa membuktikan bahwa Ernest lebih bagus dari yang lain. Begitu saya lihat, wah, gaya Ernest lebih rapper dari yang lain. Untuk film yang ini kita bikin 7 buah lagu ya. Mampu jadi 8. Jadi 7 lagu itu diciptakan oleh Igor Pekodi. Karena ini fakta kalau mereka bisa berkolaborasi. Kebetulan di lagu ini kan lagu yang dibikin sama Bang Igor itu gue ya nurut aja karena lagunya dia yang bikin gitu. Dan di lagu ini juga lumayan susah sedikit ya karena gue di situ ngerap nggak boleh gue ngerap as a young lad. Ya itu kita sih di dunia nyatanya ngobrol aja nggak ada apa-apa. Cuman kan selalu kan yang di YouTube segala macam dipakai bumbu tuh. Igor keluarin lagu, di-uploadnya di Sianes kagak ada, itu nggak ada di begituan. Sebenarnya nggak berantem sama Igor? Kagak ada berantem, perbedaan pendapat aja. Nggak nyangka sama sekali saya bisa ketemu dengan orang-orang yang super hebat yang saya nggak pernah ngebayangin sebelumnya, jadi dia speechless. Cuma bilang ini doang pas nyanyi, asuh udah lah, udah. Capek kali itu nge-rap, ya udahlah. Satu
satu pembuktian bahwa coloris kita itu orang Thailand. Nah dia hanya lihat gambar dia ketawa terus. Bahwa setiap muncul Babe dia ketawa lagi sambil dia membenarkan colorisnya. Aku senang banget nih bisa menjadi bagian film ini karena film ini pesannya juga bagus banget. Karena kan aku Underdogs ini berempat nih anak-anak yang kita nggak punya harapan kayak kita pengen hebat, pengen buktiin ke orang kalau kita ini juga orang yang punya influence yang bagus, tapi kayaknya kita kenapa dibully dulu ya. Jadi kayak pesannya buat anak muda tuh talenta itu atau apa yang kamu rasain di dalam diri kamu untuk menjadi orang sukses tuh mungkin datangnya nggak cepat, atau mungkin kamu nggak tahu nih sekarang kamu ini talentanya apa, tapi kamu harus berani ngelakuin sesuatu dulu, akhirnya kamu bisa nemuin talenta kamu. Waktu si geng Underdogs cupu-cupu ini masih pada SMA, Griffin yang kepala geng yang membuli, sehingga mereka pengen membuktikan sesuatu akhirnya dengan menjadi YouTuber. Ini kayaknya lumayan menantang banget. Aku tuh kayak kangen sebenarnya. Jadi pertama kan aku waktu itu get married di Star Vision juga yang membuat nama aku jadi sekarang. Terus kayak aku kangen banget sebenarnya jadi fans kayak gitu lagi. Kadang-kadang kan kalau ada orang main film pertama terus jadi karakternya di dunia aslinya kan. Nah ini enggak. Kalau gue kan di dunia nyatanya tuh energi, kalau ngomong tuh wah gitu kan. Di sini pokoknya harus kan. Kalau di film itu gue kartu santai. Ya alhamdulillah masih dilibatkan ke dalam komunitas anak-anak muda. Peran saya ini peran yang paling sulit. Selama saya main film, selama main sinetron, baru kali ini saya mendapatkan peran yang paling berat. Dan saya terima kasih sama Pak Parwes mempercayakan tokoh itu pada saya. Saya YouTuber dan jadi peran organ juga. Underdogs ini emang pesannya kuat banget sih, apalagi buat penonton-penonton yang suka komen hate ke kreator-kreator dengan Underdogs. Kita jadi tahu kalau jadi YouTuber itu nggak sembarangan, benar-benar harus ada usahanya. Saya berani klaim bahwa ini adalah film komedi remaja pertama yang paling bagus yang pernah saya lihat. Karena waktu kita ngerjain filmnya, kita ngerjain dengan keinginan untuk memberikan lebih, dan pada waktu kita bawa film ini ke salah satu TV station yang akan kita tawarkan, bahwa film ini luar biasa membuat mereka ketawa dan luar biasa juga pada saat mereka menemukan dramanya. Skenario-nya ini ditulis pertama oleh Alif ya, tapi kemudian diperbaiki oleh Benedion. Kalau menurut saya ini khasnya karena selalu memberikan tontonan yang tetap ada roller coasternya, di tengah-tengah ketawa tetap ada halunya, tapi message-nya juga dapat. Job desk-nya di sini juga bukan untuk sebagai untuk menargetkan atau apa, tapi lebih menjaga konsep kreatif, menjembatani antara visinya semua supaya sejalan gitu, apa yang persepsi di isi kepalanya Pak Parwes terhadap skenario dan Ading dan saya kita selaraskan. Menurut saya ini adalah karya Ading yang luar biasa. Kalau dulu melihat Ernest membuat Nenes, kita terpesona, saya punya optimisme yang baik. Ini adalah film yang sangat positif. Ini akan menjadi sebuah ilustrasi baru bagi perfilman nasional kita. Kalau teman-teman lihat trailernya, di situ langsung kelihatan kurang lebih seperti apa komedi yang kita tawarkan, seperti apa konflik yang ada di film. Kalau menurut aku pribadi ini sebuah cerita yang menarik, walaupun ringan tapi lucu dan tetap berbobot. Pokoknya nonton semua yang mau jadi YouTuber atau udah jadi YouTuber. Tonton film-film Indonesia, terutama film Underdog. Hey guys, jangan lupa saksikan film The Underdogs. Saksikan The Underdogs The Movie tanggal 16 Agustus 2017 di bioskop kesayangan kamu. Jangan lupa saksikan The Underdogs Movie karena sahabat adalah hebat. 16 Agustus 2017. Aduh, cuman nih, waktu SD disuruh nyanyi depan kelas aja aku berak cana, apalagi penontonnya rame kali kayak gitu. Aduh. SOL lah. Kita ikutin aja mereka. Kita bikin YouTube. Nice. Kita kan sering disepelein sama orang-orang, dikecilin sama orang-orang. Sekarang kita kebuktiin ke mereka kalau kita bisa berbuat banyak. Namanya The Underdogs. Kemarin gue udah bikin riset kecil-kecilan. Dari semua video yang ada di YouTube, ada 3 jenis video yang paling banyak ditonton. Yang pertama, prank. Kedua, sosial eksperimen. Ketiga, video musik rap. Kita coba nge-rap aja lah. Ini baru sur aku nih. Keluar batak aku nih. Kalau nyanyi-nyanyi gini suka aku. Kita promo di sosmed yuk video kita. Gimana orang menonton video kita kalau mereka nggak tahu?